أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran, jazakillah khair, barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih juga Ustaz Syam, silakan Ustaz. Siap, tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi membaca ayat tentang manusia itu memang berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berarti ada perbedaan di antara seluruh manusia. Meskipun semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mesti ada perbedaan karakternya. Maka Allah memberikan kita perintah agar saling kenal mengenal. Bahasa sekarang bahasanya ta'aruf. Nah, apakah dalam proses ta'aruf seorang wanita, si ukhti ini boleh bertanya detail daripada pekerjaannya, statusnya, latar belakangnya, sampai silsilahnya ataupun masa lalu daripada calon suaminya? Maka subhanallah dikatakan bahwa ta'aruf itu memang proses saling kenal mengenal. Apakah berlaku juga bagi seorang yang sudah berstatus sebagai seorang janda? Maka jawabannya juga berlaku. Karena memang mau menjalankan pernikahan. Statusnya, pekerjaannya. Apalagi kalau yang menyangkut masalah akhirat. Tolong pertanyakan pekerjaan sang laki-laki. Halalkah atau haramkah? Kalau dia jualan, yang dijual itu barang halalkah atau barang haramkah? Kalau memang barang halal, proses menjualnya halalkah atau haramkah? Karena dia bukan hanya menyangkut kehidupan duniawi, karena dia juga menyangkut daripada kehidupan akhirat, kehidupan ukhrawi. Kalau nafkah yang dikasih tidak jelas, subhanallah, bagaimana pernikahan itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian masalah ekonominya, pertanyakan dia apakah ada utang atau gimana. Kalau dia ada utang yang sangat besar, bagaimana dia mau lancar memberikan nafkah kepada istrinya? Begitupun juga suami, tanya kepada istrinya, apakah dia ada hutang keluarganya, yang mana sang suami nanti ketika menikah ikut juga menanggung hutang daripada mertuanya ini, subhanallah.
Subhanallah. Maka hal-hal seperti ini mungkin di awal kita mengatakan aduh nggak enak kalau nanya begini. Loh, kita bukan bicara masa lalu, kita bicara masa depan. Nah, karena pembicaraannya tentang masa depan, kalau urusan dosa masa lalu yang ini yang jangan dipertanyakan. Kalaupun ada dosa masa lalunya kan kita mau menjalankan masa depan, bukan menjalankan masa lalu. Tapi kalau memang itu akan mengganggu sepanjang kalau saya nggak tahu masa lalunya, kayaknya akan mengganggu selama pernikahan ini akan mengganggu pikiran saya. Justru saya lebih baik tahu sekarang daripada nanti di akhir baru saya tahu. Silahkan dipertanyakan. Betul. Jadi boleh sedetail itu ya Ustadz ya. Boleh sedetail itu karena ini bukan hanya urusan duniawi, ini juga urusan ukhrawi. Tapi jangan fokus bertanya masa lalu, fokuslah untuk bertanya tentang visi misi masa kedepannya. Nanti kalau kamu punya anak, anakmu mau diapain? Mau nggak kalau kamu anakmu dipondokin? Mau nggak kalau kamu nanti anakmu dididik seperti ini? Kalau dia dari awal nggak setuju ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ta'aruf ada yang cancel begitu Ustadz? Oh iya dong, makanya lebih bagus ta'aruf daripada pacaran. Kalau pacaran susah cancelnya karena baper. Kalau ta'aruf nggak pakai perasaan dulu, pakai proposal. Oh begitu, baik. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya jamaah. Alhamdulillah. Nah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz, ini bapak-bapak yang tadi kok lebih muda sekarang? Ada bewoknya lagi. Saya tidak ikut campur ya. Oh gitu, Masya Allah. Nah jamaah yang di rumah nih, kita lanjut lagi yuk pembahasan tema kita hari ini. Tapi sebelum itu nih ada video tayangan. Siapa tahu dapat jodoh ukhti. Nah ini dia jamaah, yuk kita tonton. Masya Allah. Kenapa temennya nggak diajak ke sini? Iya, Itu jamaah Islam tidak kan? Iya betul itu Ustaz. Ukti itu Ustaz. Ukti juga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada anak laki-laki mau cari jodoh. Iya, Yang lewat paling bagus kajian. itu lewat kajian. Betul. Biasanya banyak ukti-ukti. Ternyata Ukti-uktinya ya jamaah yang di studio ini. Masya Allah. ukti-ukti yang udah kadar luasta. Masya Allah. Nah aku mau tanya nih Ustazah. Memang benar seperti itu ya. Ada laki-laki yang maaf nih ya. Pura-pura alim gitu ikut kajian. Biar dapat ukti-ukti gitu. Terus suka sebar-sebar janji manis gitu sama ukti-ukti di kajian. Emang gimana sih itu kan jadinya jatuhnya kayak apa ya? Jadi nama buruk juga kan untuk Islam. Jadi image-nya jelek Islam ya, Masya Nah ini Allah. bagaimana nih untuk para ukti-ukti supaya tidak gampang nih terpesona sama laki-laki yang modelan seperti itu? Terpesona. Nah silakan Ustazah. Makasih Kabetari, Ustaz Maulana, Ustaz Sam dan guru-guru sekalian yang ada di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu pernah nggak ngeliat laki-laki begitu tuh? Alim kelihatannya begitu, nggak taunya? Masya Allah. Ada apa? Casingnya malaikat. Tapi hatinya setan. Masya Allah. Alim mengubar janji untuk apa? Untuk mencari istri, mengubar janji. Kelihatannya Masya Allah alim, kelihatannya adalah berilmu, kelihatannya soleh dan sebagainya. Dia mengubar janji, ternyata janji palsu. Maka bagaimana wanita para ukhti melihat fenomena tersebut, melihat sesuatu tersebut, jangan terpesona hanya dengan casingnya saja. Apa? Yang pertama, satu, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik tidak mudah mengumbar janji. Kenapa? Karena ketika dia berjanji harus ditepati. Maka kalau orang yang soleh dia lebih hati-hati. Jangan sampai dia berjanji. Ternyata nggak bisa ditepati. Na'udzubillah. Yang kedua, laki-laki yang soleh selalu tidak akan bisa sembarangan untuk chat wanita yang bukan muhrimnya, yang belum muhrimnya. Kenapa? Karena laki-laki yang soleh selalu menjaga kehormatan wanita. Betul? Dia tidak akan sembarangan mengumbar janji. Kenapa? Karena dia menghargai. Apalagi wanita muslimah. Apalagi seorang ukhti yang mohon maaf. Yang kelihatannya mohon maaf soleha. Maka dia tidak akan sembarangan dia ngechat. Tidak akan sembarangan dia pun berbicara. Tidak akan sembarangan dia mengumbar janji. Yang ketiga, wanita mohon maaf. Laki-laki yang soleh. Laki-laki yang alim akan selalu menjaga pandangannya.
Jaga pandangannya sehingga apa? Tidak sembarangan dia memandang-bandang yang bukan muhrim. Maka ketika dia suka kepada yang ingin dinikahi ukhti, pasti dia melalui ta'aruf, melalui orang yang terpercaya untuk menjadi penengah wasilah agar bisa mendekati wanita yang disukai gitu. Masya Allah. Dan kita sebagai ukhti nih ya, harus pintar juga nih. Kalau kita pintar kita pasti tahu nih mana yang hidung belang. Betul, ya kan? Betul. Mana makanya yang memang niat untuk kebaikan. Makanya di situ juga ketika memang sudah seret, tapi harus apa? Harus ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Hati-hati dan juga ikhtiar. Berusaha untuk mencari imam yang baik, insya Allah. Terima kasih Ustazah. Iya, Kak Betari. Masya Allah. Nih jamaah. Iya. Mau nanya lagi nggak? Mau dong. Ya udah yuk kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya tunjuk tangannya ya. Ayo siapa? Sebelah sini lagi tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ibu, oh iya ibu ini. Aku semangat sekali Bu. Ayo Bu ke tengah Bu. Ayo Bu. Mari Ustadz. Iya silakan Bu, di sini Bu, tengah Bu. Sini Bu, iya Masya Allah. Silakan Bu perkenalkan diri dan mau tanya apa Bu? Perkenalkan diri, nama saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Rosni dari Majelis Taklim Tanggamus Lampung. Masya Allah. Mau tanya apa Bu? Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Ibu jangan mundur-mundur, iya Bu. Ya agak sini. Ibu tengah lagi Bu. Bu. Lama-lama ibu lari ke sana. Kasihan kameramennya, setengah mati tangkap mukanya ibu. Oh tenang aku jaga kalau begitu. Aku jaga biar nggak mundur. Oh iya, iya. Silakan Bu. Aji siapa tadi? Rosni. Aja Rosni. Iya, silakan. Apa benar baik dalam Islam wanita itu memang harus minta pernikahannya diresmikan secara negara dan menolak keras jika ada laki-laki yang mengajak nikah siri walau semua syarat sah nikahnya terpenuhi? Itu pertanyaan saya. Ibu ada yang ngajak ibu nikah siri? Iya. Enggak Ustadz, pertanyaan saya itu Ustadz. Oke. Masya Allah. Iya, ya udah itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Boleh silakan langsung dijawab Ustadz. Sebelum saya bahas ini, saya mau nanya dulu jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah. Angkat tangan, saya tidak mungkin berkata ibu yang mau dinikahi ya. Karena udah kelihatan. Kalau anak perempuan ibu mau dinikahin, ibu mau resmi secara negara atau siri? Angkat tangan yang secara negara. Secara siri. Jangan-jangan bapak ini yang angkat tangan 2 orang. Yang mau siri. Sebenarnya nikah siri itu sah. Cuma tidak legal. Tidak ada catatannya. Tidak ada, maaf ya. Jadi nikah itu harus 5 rukunnya kan. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, kemudian ijab kabul. Udah sah. Tapi berbicara tentang nikah, menikah itu adalah ibadah. Syariat, aturan. Ingat, ada 3 hukum di sini dalam pernikahan. Hukum agama, hukum negara, hukum adat. 1, 2, 3. Secara hukum agama mungkin sah itu nikah siri. Tapi ada namanya hukum
negara. Pakai buku nikah, tercatat. Bahkan sekarang ada kartunya, ada apanya lagi? Barcode-nya dan sebagainya. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Karena menikah secara negara itu penting. Boleh nggak wanita menolak dan memberi syarat? Jawabannya boleh. Semua. Boleh. Boleh nggak wanita memberi syarat? Boleh. Jangankan syarat untuk nikah. Perjanjian pranikah pun boleh. Kalau perempuan mau. Sebagaimana Fatimah putri Rasulullah memberi syarat. Ketika mau dinikahi oleh Sayyidina Ali, syaratnya tidak boleh didoakan, tidak boleh dimadu. Oh, dan itu ada di perjanjian itu? Iya, dia berjanji. Masya Allah. Mohon maaf, sekali lagi, kalau orang nikah siri, mijip-mijip bisa nggak? Sini. Mau apa? Mau ada apa? Mau ada apa, Ustaz? Mau ada apa? Kalau nikah siri, itu rugi. Rugi. Karena tidak, masalah catatannya, administrasinya, data-datanya, akte lahirnya, semuanya, pembagian warisan, kan setengah mati. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nah, tepuk tangannya jamaah. Alhamdulillah. Ayo, siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Wah, ini nih yang paling menor lipstick ya, Masya Allah. Ibu boleh turun, Bu? Silakan, Bu. Ayo sini, Bu. Izin ya, Ibu. Ibu maaf, Bu. Iya, Ibu. Sini, Bu. Pelan-pelan, Bu. Nah, Masya Allah. Nah, ayo, Bu, kita ke tengah, Bu. Nah, perkenalkan dari mana dan mau bertanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amanah binti Nasirun bersama jamaah Nurul Hidayah Batanghari, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Tepuk tangan jamaah. Tanya apa, Bu? Izin bertanya Ustadz bersama Ustadz Sam. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam warahmah. Benar nggak ya ada yang bilang begini Ustadz, menikahlah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Setuju nggak? Setuju? Oke, siap. Ya, terus masalahnya wanita itu kan ada batas umur produktifnya Ustadz. Nah, kalau wanitanya kebanyakan memilih, nah dikira sombong. Nah, ini menurut Islam bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan Ibu, keren sekali Ibu. Kalau gitu boleh kembali lagi? Terima kasih. Iya, kesinggasan nanya. Silakan Bu, ayo Bu. Silakan langsung dijawab. Terima kasih Ibu, terima kasih Betari Tabe, Bunda Ramla, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Tepat menurut siapa? Tepat menurut syariat agama. Nih orang sudah tepat nih menikah. Kenapa? Karena sudah mampu. Sudah apa lagi? Sudahlah dia dewasa, sudah akil, sudah berakal dia. Jadi walaupun fisiknya dewasa tapi belum akil loh, susah untuk menikahnya. Maka waktu yang tepat itu kalau sudah mampu. Yang kedua, kembali lagi kepada hukum asal pernikahan. Hukum asal pernikahan itu adalah mubah. Apa Bu? Mubah, asalnya mubah. Tapi karena kita belajar, pengen ngikutin Nabi, naik hukumnya menjadi sunnah. Tapi subhanallah pacaran. Kalau udah pacaran jadi wajib. Subhanallah. Maka jadilah orang yang tahu hukumnya terlebih dahulu. Kalau udah tahu hukumnya maka bisa dilanjutkan dengan pernikahannya. Kita dengarkan dulu Indonesia Raya. Nikah itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Karena banyak juga yang cepat-cepat menikah tapi belum siap ilmunya, akhirnya ya kandas di tengah jalan. Ada juga yang lambat menikah tapi ilmunya alhamdulillah, dia tahu tujuannya pernikahan, dia tahu ilmu pernikahan, dia tahu bagaimana dia mengamalkan dirinya sebagai suami dalam pernikahan, dia tahu bagaimana kewajibannya sebagai istri ketika sudah menikah nanti, dia tahu visi misi kedepannya anak-anaknya mau diapain. Maka inilah biasanya yang akan bertahan pernikahannya, bukan hanya fid dunya tapi juga fid dunya wal
akhirah. Maka subhanallah, ada juga orang yang menikah makruh menikahnya. Kenapa? Dengan menikah dia tambah jauh dari Allah. Makruh menikahnya. Jangan sampai dia bisa jadi haram malah menikahnya kalau dia bawa penyakit yang menular. Subhanallah. Bisa jadi haram malah menikahnya kalau dia malah menjerumuskan pasangannya nanti ke jurang kebinasaan. Maka subhanallah, seperti siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu lebih memilih untuk tidak menikah. Jadi perempuan yang memilah-milih yang datang kepadanya, tapi akhirnya memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang perempuan, seorang laki-laki, Imamun Nawawi. Imamun Nawawi saking sibuknya nulis kitab, subhanallah, jangan dulu menikah, saya mau nulis dulu karya ini, saya mau cari ilmu dulu segala macam. Akhirnya wafat di usia muda dan tak sempat menikah. Maka betullah dikatakan menikah itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Kalau nolaknya karena urusan syar'i, maka tidak sombong. Oh begitu. Saya menolak karena begini-begini, urusannya urusan agama ini. Boleh. Tapi kalau dia menolaknya karena urusan selain daripada urusan syar'i, maka tunggulah kehancuran yang ada. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong jamaah. Jadi menikahlah di waktu yang tepat ya, bukan di waktu yang cepat. Karena menikah itu bukan perlombaan ya jamaah ya. Nah baik. Ini kelihatannya muka-mukanya muka-muka penuh unek-unek ini. Kita curhat-curhatan aja yuk kali ya. Muka punya masalah. Karena kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Tunjuk tangannya. Mau curhat kali ya? Izin? Mau curhat Bapak? Oh, aku pakai ibu ini aja kalau begitu. Silakan Ibu. Ayo, silakan Ibu. Boleh Bu, kita turun. Ya, bisa Bu saya bantu? Nah, Masya Allah. Nah, untuk Ustazah Romla dan Ustadz Maulana nih, yuk kita sama dengarkan curhat Ibu nih. Ayo silakan Bu, perkenalkan diri. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Mundur cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau curhat dong Ustadz. Ya, mungkin bagusnya Bunda. Siap. Ya, lebih dekat. Gak enak. Nanti Tukaran dia nangis. Nangis. Terus Nanti nangis. nyender sama saya. Nanti cari sandaran ya Ustadz. Tapi Ustadz mau nggak disandarin? Perkenalkan nama saya Rosdalina dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kota Agung Tanggamus, Lampung. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Apa yang mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat Ustazah. Boleh. Mau dipegangin dulu nggak Bu? Mau dipegangin biar enggak? Atau mau dipeluk dulu? Hak dulu? Hah? Mau dipeluk dulu? Masya Allah. Apa Ibu curhat apa? Saya kan punya orang tua. Ya. Tapi yang laki-laki. Ya, berarti itu, Bapak. Iya, itu dulu dia udah berapa tahun yang lewat udah meninggal. Nah terus dia waktu saya rawat itu dalam keadaan lumpuh. Iya. Nah sedangkan saya kan masih mempunyai anak bayi. Terus ada kakak-kakak saya yang laki-laki. Cuman semuanya diserahin ke saya gitu Ustazah. Maaf ya. Ini kalau dia lagi buang kotoran, ya saya yang bersihin. Iya. Kalau nyuruh kakak-kakak, dia selalu tutup hidung, terus tangannya ditutup sama kresek. Tapi kalau saya, ya namanya anak perempuan ya, pasti masih ada kayak canggung gitu kan. Betul. Tapi karena saya itu merasa anak kandungnya, apakah saya itu berdosa gitu loh Ustazah. Karena saya itu jengkel hati saya itu sama saudara. Nyampe saat ini makanya saya mau curhat sama Ustazah. Iya, Masya Allah. Boleh silakan Ustazah Romla. Gimana? Satu, Ibu, mudah-mudahan baktinya Ibu merawat ya Ibu dulu sama Bapak, insya Allah menjadi ladang pahala buat Ibu. Ya, Amin. menjadi ladang amal soleh buat Ibu. Amin. Masya Allah. Karena yang namanya berbakti kepada orang tua apalagi sakit itu sebetulnya pintu surga kita. Ya, jadi insya Allah diterima oleh Allah segala amal ibadah. Merawat Bapak khususnya, Masya Allah, hati-hati juga. Jangan asal kita mohon maaf mandikan, tetapi tetap jaga
auratnya bapak kita. Walaupun itu muhrim ya, bapak itu muhrim. Ketika membersihkan, mohon maaf, kemaluannya apa tetap ditutup. Kalau bisa pakai sarung tangan. Kalau bisa memang anak laki-laki seharusnya. Tapi karena tidak ada yang mau, berarti ibu yang dipilih oleh Allah. Ibu menang undian. Kenapa? Alhamdulillah ibu dapat hadiah dari Allah untuk lebih berbakti lagi kepada orang tua. Amin. Yang kedua, ibu tolong hilangkan jengkel ibu. Hilangkan kecewa ibu. Hilangkan marah ibu. Nanti tidak jadi amal buat ibu. Karena apa? Nanti takutnya tidak ikhlas. Padahal apa? Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Kapan tidak ada keikhlasan, ibu jengkel, ibu marah, itu bisa menghancurkan keikhlasan ibu. Jadi tidak amal. Percuma ibu capek, ibu sudah merawat, tidak jadi amal buat ibu. Jadi ikhlaskan, ibu jangan marah, ibu ridho, dan mudah-mudahan insya Allah sekali lagi bapak ibu insya Allah sudah tenang nanti di alam. Amin ya robbal alamin. Jadi dihilangkan ya Bu jengkelnya, kita ganti aja sama pete. Nah, kok jengkol itu Oke, kan? iya. Nah kalau dari Ustadz Maulana bagaimana Ustadz, silakan. Saya setuju dengan Ustazah Ramlah. Ibu harus bersyukur mendapatkan hadiah besar. Bisa merawat orang tua itu adalah ibadah tertinggi. Ibadah terbesar setelah taat kepada Allah. Dengerin kepada semua anak-anak. Kejadian di Saudi Arabia. Ada terjadi rebutan orang tua. Anak saudaranya dia tuntut saudaranya. Kenapa dia tuntut saudaranya? Kenapa dia yang rawat orang tuaku? Saya juga mau merawat. Rebutan malah. Malah rebutan ya Ustaz. Ibu harus berterima kasih kepada saudara ibu. Iya. Terima kasih. Ayo, Bu, Terima terima kasih kasih. banyak. Terima kasih banyak. Sudah Semua memberikan saya saudaraku kesempatan. sudah memberikan saya kesempatan untuk merawat. merawat orang tua. Masya Allah. Ibu jangan marah. Ibu malah senang. Bahagia ibu. Bahagia. Masya Allah. Itu hadiah Alhamdulillah. terbesar. Mengalahkan ibadah yang lain. Memandang wajah orang tua, pahala haji untukmu. Masya Allah, tepuk tangannya Mengurus jamaah. orang tua, membiayai orang tua, pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat sedekah. Sedekah. Tuh. Oh, Masya Allah. Sedekah terhebat. Pahalanya ibu udah banyak. Alhamdulillah. Insya Allah, amin. Masya Kalau Allah. Bapak mau merawat atau dirawat? Mau merawat. Tuh Bapak yang itu aja mau merawat Bu. Masya Allah luar biasa sekali ya. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan tema kita. Hei ukhti jangan asal mau dinikahi. Tetap di Islam itu indah jamaah. Alhamdulillah.